Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua yang hadir di offline maupun saudara-saudara yang sedang menonton di online. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tidak terasa bulan depan 2 minggu lagi kita akan masuk ke tahun ketiga kita berada di pandemi ini. Ya, banyak hal yang kita lewati selama 2 tahun ini. Tidak terasa tapi terasa juga lama. Ya, somehow. Tapi kita percaya Tuhan melakukan banyak hal dan Dia merancangkan hal-hal yang baik dalam hidup setiap kita, anak-anaknya. Saudara, pagi ini kita akan mendengarkan satu kisah di Perjanjian Lama. Kisah yang sangat berhubungan dengan hidup kita saat ini, di mana kita mungkin merasakan kita melewati waktu-waktu yang wasted, waktu-waktu yang terbuang, waktu-waktu yang seakan-akan hilang, bahkan serasa semuanya bertentangan dengan kita. Ada seorang tokoh di abad keempat, abad kelima, namanya Saint Augustine. Dia pernah berkata, perjanjian lama adalah perjanjian baru yang ditutupi, dan perjanjian baru adalah perjanjian lama yang disingkapkan. The Old Testament is the new reveal, ya. The new is the old conceal. Hari ini kita akan menyaksikan sekali lagi betapa ajaibnya Tuhan kita. Dia menciptakan semuanya bukan kebetulan, saudara. Apa yang kita miliki saat ini, Alkitab, itu bukan pemberian dari Tuhan langsung kepada seseorang. Tetapi Dia menginspirasikan kepada banyak anak-anaknya, hamba-hambanya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ditulis dengan kepribadian mereka, tapi mereka berbicara dengan satu karakter, yaitu Tuhan Yesus. Hari ini saya mengajak saudara kita ke Kejadian 37. Kita akan melihat hidup seseorang di Perjanjian Lama yang sangat mirip dengan kehidupan Tuhan Yesus. Saudara mungkin yang sudah lama di GBC sering mendengarkan sermon kami, mungkin sudah mendengarkan kisah ini berkali-kali. Di Perjanjian Lama banyak tokoh, bahkan hampir semua tokoh utama di Alkitab, Perjanjian Lama khususnya, itu berbicara tentang Yesus. Adam mempresentasikan Yesus. Musa mempresentasikan Yesus. Daud mempresentasikan Yesus. Dan hari ini kita mau bicara tentang seseorang yang bernama Yusuf. Saudara, Yusuf adalah anak dari Yakub. Seperti saudara ketahui, Yakub adalah cucu dari Abraham. Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji Tuhan kepada Abraham adalah memberkati keturunannya menjadi tidak terhitung jumlahnya. Kalau ngomongin Abraham, coba saudara pikir-pikir. Namanya seumur hidupnya adalah Abram. Tapi waktu Tuhan memberikan janjinya di umur 75, namanya pun masih Abram. Tapi waktu dia di umur 99 tahun, Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham. Ya. Dan mulai saat itu saudara, sampai akhir hidupnya 175 tahun. Jadi kurang lebih 45% hidupnya namanya baru Abraham. Tapi sebelumnya 99 tahun. Kalau kita mau interview Abraham, mungkin dia akan bilang, hidup lama saya itu sucks. Tidak menghasilkan. Tidak banyak janji-janji Tuhan yang saya dengar, tapi tidak satu pun terrealisasi. Sampai akhirnya Abraham berusaha dengan usahanya sendiri. Sehingga lahirlah Ismail. Ya. Terus Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Seperti saudara ketahui, Yakub memiliki 4 orang istri. Dia minta 1 sama mertuanya, dikasih 2. Dikasih bonus lagi 2. How blessed Yakub is, ya. Enggak juga sebenarnya. Banyak istri sengsara. Dengar ya? Oke. Lanjut. Nah, si Yakub ini sebenarnya sangat cinta sama perempuan yang namanya Rahel, ya. Tapi saudara bisa baca sendiri sebelumnya di Kejadian sebelumnya. Tapi intinya dia sangat cinta sama Rahel, walaupun dia punya 3 istri lainnya. Dari ketiga istrinya dia punya 10 anak. Dan akhirnya Rahel melahirkan di terakhir. Anak ke-11-nya bernama Yusuf. Dan anak ke-12-nya Benyamin. Waktu dia lahirin Benyamin, Rahel meninggal. Terus cerita ini dimulai di pasal 37 dikisahkan. Mari kita baca. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf inilah anak yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh
membuat jubah yang maha indah baginya. Saudara, salah satu kemiripan Yusuf dengan Tuhan Yesus adalah dia adalah kesayangan Bapaknya. Tuhan Allah kita punya banyak anak di dunia ini. Tapi Yesus adalah the darling son. Dan dia diberikan jubah yang indah, jubah kebenaran yang hanya dimiliki Tuhan Yesus. Lanjut di ayat selanjutnya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, bencilah mereka itu kepadanya, tidak mau menyapanya lagi dengan ramah. Ya, sama seperti Yesus waktu datang ke dunia ini, saudara-saudaranya itu bangsa Israel membenci dia, menolak dia. Ya saudara, jadi ceritanya dia dibenci oleh saudara-saudaranya, terus ditambahin pula Yusuf itu demen bermimpi. Paling tidak ada 2 kali mimpi dia. Ya, setelah 2 kali mimpi dia cerita, aku bermimpi berkasku didatangi berkas-berkas kalian, terus semuanya berkasnya menunduk kepadaku. Lalu dia mimpi lagi, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembahku. Saudara-saudaranya, abang-abangnya bukan orang-orang bodoh. Dia ngerti ini gampang banget buat mereka. Jadi lu pikir kami, bapakmu, emakmu, kami semua sujud gitu sama kamu gitu kan? Tapi itulah kenapa dia semakin dibenci. Ceritanya suatu hari bapaknya si Yakub menyuruh Yusuf menjenguk kakak-kakaknya. Setelah dicari sekian lama, ketemulah kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya udah melihat dari jauh, ini dia adik kita yang menyebalkan. Sebaiknya kita bunuh. Ya, saudara bisa bayangkan, kakak-kakaknya begitu membenci Yusuf sampai dia mau dibunuh. Tapi Ruben, kakak paling sulungnya, membela dia. Ya, buat apa kita bunuh? Yehuda juga bilang, dia kan darah daging kita, mendingan kita jual ke orang Ismail. Dan benar saja saudara, di ayat 28, ya, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur. Jadi waktu dia datang, langsung dibuka jubahnya, dimasukin ke dalam sumur kering. Ya saudara, begitu ada pedagang lewat, kalau di komplek kita suka ada barang rongsok ya, wah ini rongsokan kita jual. Ya, diangkat dari sumur, lalu dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara perhatikan, di luar sana banyak orang mengklaim bahwa bangsa Ismail itu berasal dari Arab. Tetapi Alkitab bilang, orang Midian, orang Ismail itu asalnya dari Mesir. Seperti saudara ketahui, Ismail itu mamanya Hagar, betul ya? Hagar adalah orang Mesir, bukan orang Arab. Jadi orang Midian ini membawa Yusuf yang dibeli 20 shikal, dibawa ke Mesir. Demikian juga dengan Yesus. Yesus waktu hidup, dan saudara tahu dia dijual oleh saudaranya sendiri, Yudas, kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat. Ya. Lalu di Kejadian 39 kita lanjut ceritanya. Karena di pasal 37 di skip dengan pasal 38, pasal yang unik. Cerita tentang Yehuda dan Tamar yang gak ada hubungannya dengan Yusuf. Di pasal 39 ceritanya Yusuf sudah dibeli. Waktu dia jadi budak, dia akhirnya dijual dan dibeli. Yusuf itu perawakannya ganteng. By the way, Yusuf itu usianya 17 tahun sekitar itu ya. Di pasal 37 ayat 2 ketahuan. Dan di pasal 39 dia dijual kepada Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, saya nggak tahu bagaimana Tuhan memberkati Yusuf. Tapi saya yakin apa yang Yusuf kerjakan itu sangat nyata, sangat obvious. Sehingga orang Mesir bisa tahu, ini budak, ini bukan sembarang budak ini. Potifar itu orang kaya saudara. Seperti saudara ketahui kalau orang kaya zaman dulu tuh punya budak gak cuma satu. Mungkin banyak dari saudara juga mempunyai asisten rumah tangga lebih dari satu. Dan orang ini punya pengalaman dengan asisten rumah tangganya dia. Dan dia lihat ini orang beda banget. Cara dia ngepel, wih laler gak ada satupun misalnya. Ya, Mesir banyak laler saudara. Ya, terus waktu dia bikin kopi itu enaknya gak ketulungan. Padahal adukannya sama. Suhunya sama, somehow dia bisa lihat. Karena kenapa saudara? Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, ini adalah kunci kita saat-saat ini. Waktu kita menjalani hidup yang kesannya, menurut kita, hidup ini sangat menyebalkan saat-saat ini.
Hidup ini sangat perih saat-saat ini. Dalam kesehatan kita, dalam hubungan kita, dalam keuangan kita, apapun saudara. Tapi saudara perlu ingat, waktu Tuhan menyertai saudara, semuanya akan dia buat menjadi berhasil. Dan saudara perlu ingat, kalau kita ngelihat, kita ini sudah melewati hidupnya Yusuf. Kita bisa baca, oh dia nanti akhirnya berhasil. Tapi saudara bayangkan saudara sebagai Yusuf. Saudara anak yang disayangi papanya. So what? Saya gak memilih disayangi bapak saya loh. Papa saya itu yang sayang saya. Saya gak tahu kenapa dia sayang kita. Betul saudara? Waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan anaknya. Dan Tuhan sangat sayang sama kita semua. Kenapa Tuhan begitu sayang sama engkau Ferry? Sama engkau Bambang? Gak tahu, Bapak saya sangat sayang sama saya. Tapi karena kita disayang Tuhan, somehow hidup kita menjadi tidak baik. Sehingga kita dijual sama saudara kita jadi pembantu, jadi budak, bukan pembantu. Pembantu masih ada dignity, ada harga diri. Ya, kita nggak boleh sembarangan mengetara pembantu. Di zaman dulu budak itu udah bisa dibilang udah kayak binatang peliharaan tuannya. Hidup matinya ditentukan oleh tuannya. Kita boro-boro sekarang matiin ART kita. Kita cemesai kita udah langsung terkenal, ya saudara. Nah, dia dibuat menjadi berhasil. Terus lanjut lagi di ayat 7 dan 9. Yusuf itu ganteng, ya, kerjaannya bagus, menyenangkan, somehow dia punya aura positif sehingga orang-orang di sekelilingnya suka sama dia. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Saudara, buat banyak dari kita, khususnya laki-laki, ya, kalau kita bekerja di suatu perusahaan yang besar, terus nyonyanya kita suka sama kita, bukankah itu suatu advantage? Ya, mungkin banyak dari kita akan pikir, kesempatan, saya bisa jadi simpenannya bos, whatsoever. Kalau saya dekat sama bos, istri bos suka sama saya pasti banyak dapat favor lagi. Tapi saudara lihat apa yang Yusuf lakukan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Jadi dia bilang, dengan bantuanku, tuanku tidak mengatur apa lagi ya. Ia telah menyerahkan segala miliknya ke dalam kekuasaanku. Terus, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Hebat gak Yusuf? Dia bilang, bosku si Potifar itu kuasanya tidak lebih besar daripadaku. Ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain pada engkau, istrinya. Jadi Yusuf tahu batasan-batasan dia. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan waktu kita berbisnis, waktu kita melakukan kegiatan sehari-hari, kita diingatkan kepada pribadi Yusuf yang dia tahu batasannya. Ada batas-batas yang mungkin dunia lakukan. Yes, it's normal for them. Tapi kita adalah anak-anak terang. Kita anak-anak yang berjalan di dalam terang. Dan Tuhan bilang, jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Dan waktu Yesus bilang begini, dia tidak ingin membebankan sesuatu yang berat sekali. Kehidupan kekristenan bukanlah berat, saudara. Tetapi mustahil. Tetapi kabar baiknya, saudara, Yesus memberikan kebenarannya, keseluruhan hidupnya diberikan kepada kita. Sehingga sekarang kita disebut orang-orang benar. Ya saudara, waktu Tuhan bilang, Bapak jadilah sempurna seperti Bapakku sempurna. Yesus mengingatkan bahwa engkau itu sempurna, sama seperti Bapa. So, orang-orang yang benar tidak melakukan hal-hal yang low life. Ya saudara? Oke, lanjut ceritanya. Dan kita tahu, akhirnya istrinya mencari cara untuk, dia ngebet banget sama Yusuf. Yusuf tuh mungkin ganteng banget ya. Ya, mungkin kayak artis Hollywood gitu. Dia ganteng banget sampai dia menjebak waktu nggak ada orang siapapun di rumah. Waktu dia, Yusuf dan istrinya doang berduaan, istri Potifar. Dia berusaha memperkosa Yusuf. Jarang-jarang dengar laki-laki mau diperkosa perempuan. Ya saudara. Terus singkat cerita Yusuf lari. Saudara, satu hal. Yusuf kenapa bisa lari, saudara? Saudara perlu tahu, waktu itu Yusuf hidup ratusan tahun sebelum hukum Taurat diberitakan.
Tidak ada hukum yang bilang jangan berzina. Tapi somehow Yusuf bisa bilang di ayat 9b. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Somehow dia sadar. Tidak ada yang bilang sama dia, jangan mencuri itu dosa. Jangan membunuh itu dosa. Jangan berzina itu dosa. Somehow dia tahu. Dan dia menyatakan ini, saudara. Sehingga dia lari. Tapi waktu dia berbuat benar, ada konsekuensinya. Konsekuensinya aneh lagi. Dia dituduh, difitnah oleh istrinya bahwa dia yang ingin memperkosa nyonyanya. Sehingga waktu tuannya Potifar pulang dilaporin, bukti ada bajunya, Yusuf diserahkan ke penjara. Saya percaya saudara, Potifar sebenarnya nggak percaya. Karena kalau dia benar-benar percaya, seperti saya bilang tadi, Yusuf kepalanya menggelinding. Karena dia budaknya, betul saudara? Karena dia nggak percaya, dia bilang, alah bini gua yang gatel. Ya, tapi kesian si Yusuf, masa dia mati? Jadi dia di penjara. Bahkan saudara, kalau saudara hidup seperti Yusuf, dan Yusuf masuk penjara karena berbuat benar, saudara mungkin berpikir, Tuhan, where are you? Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Bapakku, di mana engkau? Aku hidup takut akan Tuhan. Tetapi kenapa hidupku seperti gini? Dijual saudara, dijadikan budak, ditelanjangin saudara. Udah jadi budak baik-baik, diangkat jadi kepala budak. Terus difitnah, masuk penjara. Dan itu beberapa waktu. Saudara. Lalu ceritanya ada kejadian lagi. Firaun, sang raja Mesir, punya 2 asisten, juru makanan dan juru minuman yang berbuat kesalahan. Sehingga kedua-duanya dipenjara. Kita lihat ya. Di pasal 40. Waktu di penjara, di ayat keempat, kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Jadi Yusuf sudah jadi tahanan di penjara, dikasih 2 tamu untuk dilayani. Bahkan di penjara pun dia masih jadi servant ya, melayani. Singkat cerita, kedua orang ini mempunyai mimpi sehingga mereka gelisah. Dan Yusuf bertanya, kamu ngimpi apa? Si juru minuman cerita duluan. Bahwa ada carang 3, aku peres, jadi masukin ke piala, kasih ke raja, raja minum. Yusuf bilang, arti mimpimu 3 hari lagi kamu akan dikembalikan posisinya. Diangkat lagi. Wah, juru roti juga bilang, wah saya juga ngimpi ini katanya. Aku membawa 3 bakul kue. Lagi bawa 3 bakul tiba-tiba dimakan oleh burung. Artinya apa? Oh iya sama, 3 hari lagi kamu juga akan diangkat. Angkat tinggi, digantung. Ya. Dan betulan aja setelah 3 hari semuanya terjadi. Dan sebelum juru minuman dibebaskan, Yusuf cerita sama juru minuman. Kalau kamu di luar sana sudah bebas, tolong ceritakan kasusku ya. Aku ini orang gak bersalah loh, aku dicuri masuk ke sini. Dimasukkan ke dalam penjara ini bukan karena kesalahanku. Yesus juga demikian saudara. Yesus dihakimi, dipukuli, digebukin, bahkan disalibkan mati. Bukan karena dia salah. Tidak ada dosa sama sekali dalam dirinya. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Ya saudara, di dalam dia tidak ada dosa. Yohanes bilang. Saudara, tapi juru minuman waktu itu dia bebas, dia lupa. Sering terjadi sama kita saudara ya. Kita nolong orang, kita baik sama orang. Lagi dia senang, kita lagi susah, dia lupa sama kita. Itu sering terjadi saudara. Jadi kalau saudara sedang mengalami itu, terhiburlah. Karena saudara sama seperti Yusuf. Ya. Kita lanjut lagi cerita. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Jadi saudara bayangkan, entah berapa lama dia menjadi budak. Nanti kita kalkulasi ya saudara. Yusuf dijual di umur 17 tahun. Dia jadi budak, masuk penjara. Berapa lama kita nggak tahu. Tapi setelah 2 tahun setelah dibebaskan itu. Jadi sebelumnya Yusuf udah di penjara mungkin beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Firaun mimpi. Dan Firaun mimpi sama juga bikin dia gelisah. Firaun bermimpi tentang sesuatu yang dia tidak tahu. Singkat cerita, juru minuman ingat. Ayah, saya ingat raja katanya. Waktu saya di penjara ingat nggak tuanku pernah memenjarakan saya.
saya dan juru roti di penjara, terus ada budak Ibrani di sana yang bisa mengartikan mimpi kami berdua dan dua-duanya cun. Dua-duanya jadi kenyataan. Oh ya, panggil kemari. Singkat cerita, sekarang Yusuf berada di hadapan Firaun. Firaun berhadapan dengan Yusuf. Yusuf diceritakan mimpinya Firaun. Terus Yusuf setelah mendengar dia bilang, Tuanku, Allah lah yang mengetahui rahasia-rahasia semuanya. Ya. Terus kalau Tuhan memberikan mimpi itu 2 kali, artinya berarti itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dari sini saudara, kita percaya 1 adalah angkanya Tuhan, 2 adalah angka konfirmasi, angka ketetapan. Ya saudara, bahwa ini pasti akan terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan? Di dalam mimpinya Firaun tidak ada ekstra informasi selain dari bahwa akan ada 7 masa kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Di sini hikmat Tuhan menaungi Yusuf. Terus Yusuf memberikan ide kepada Firaun. Baiklah tuanku mencari seseorang yang berhikmat untuk mengatur semuanya. Supaya di masa 7 tahun kelimpahan kita nabung. Sehingga waktu 7 tahun masa kekeringan kita punya makanan yang cukup untuk bangsa kita. Bahkan bangsa lain. Ya saudara, terus Firaun, saya percaya ini karena Tuhan juga. Dia melihat. Karena saudara, dalam hidupnya Yusuf semua orang bisa melihat bahwa ini bukan orang sembarangan. Walaupun secara bukti orang ini apes, masuk udah dijual, masuk sumur, jadi budak, masuk penjara, ya saudara, turun terus. Sehingga dia bilang, siapa lagi selain engkau yang berhikmat? Akhirnya Yusuf kembali untuk kedua kalinya mendapat kuasa tapi yang jauh lebih besar lagi. Dia berkuasa atas seluruh Mesir karena Firaun memberikan materainya. Ya, sama seperti waktu dia di rumah Potifar. Semua, bahkan tuanku kuasanya tidak lebih besar daripadaku. Jadi Yusuf mengatur semua urusan nabung-menabung ini saudara. Singkat cerita, maka terjadilah 7 tahun masa kelimpahan dan mulailah 7 tahun masa kekeringan. Singkat cerita di negara tetangga, mereka di Mesir, di tanah Kanaan mulai terjadi kekeringan. Yakub yang sebenarnya sangat kaya raya, ingat Abraham, Ishak, Yakub itu sangat kaya raya. Dia bukan orang-orang kelas menengah bahkan kelas bawah. Ya saudara, punya ternak banyak, punya lahan luas. Tapi mereka bilang, kita sudah mulai kehabisan makanan. Dia bilang sama anaknya, kamu ngapain pada diem-diem sini? Coba pergilah katanya. Cari makanan di Mesir katanya banyak. Akhirnya mereka semua pergi ke Mesir. Tapi hanya 10 anaknya yang dikirim. Saudara bisa bayangin ya maksudnya. Dan mereka tuh sudah pasti gak bersepuluh perginya. Karena 10 anaknya Yakub pasti bawa masing-masing budaknya, bawa kereta, bawa onta, bawa semua untuk beli bekal. Keluarganya besar saudara. Ya, pergi. Yakub menyimpan anak kesayangan lainnya, Benyamin. Kenapa Yakub sangat sayang sama Yusuf dan Benyamin, saudara? Karena mereka berdua lahir dari ibu yang sama. Siapa? Rahel. Saat ini, saudara, Yusuf adalah gambaran Tuhan Yesus kita. Betul ya? Yesus adalah kakaknya Benyamin. Dan Yesus adalah kakaknya kita. In a sense. Ya, nanti saudara akan menyaksikan betapa Yusuf sangat favor, sangat mengasihi Benyamin. Demikian juga dengan kita anak-anaknya. Benyamin adalah anak tangan kanan. Benyamin adalah anak dalam kasih karunia. Di mana kita tahu hidupnya Benyamin waktu bertemu dengan Yusuf penuh dengan angka 5. Dapat 5 kali makanan 5 kali lipat, dapat baju 5 kali lipat, saudara. Tapi saudara, waktu dikirim 10 itu, singkat cerita, saudara-saudaranya belanja dan Yusuf bertemu dengan ke-10 kakaknya ini. Yusuf mengenali 10 kakaknya ini. Ya saudara, tapi kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf lagi. Karena Yusuf sekarang berbaju kebesaran orang Mesir. Seperti mungkin ada eyeshadow hitamnya dan sebagainya, kostumnya. Sehingga mereka mungkin juga gak berani ngedongak. Dia pasti nunduk-nunduk ngelihat orang berkuasa. Singkat cerita, mereka
bertransaksi, mereka jual beli. Yusuf di situ menangis waktu melihat saudara-saudaranya. Aduh kangen, benci tapi rindu saudara ya. Sedih, sakit hati mungkin ada. Tapi kita nanti bisa lihat, Yusuf tidak sakit hati saudara. Sesuatu yang luar biasa yang Alkitab catat tentang pribadi Yusuf ini. Waktu dia menemui saudara-saudaranya, saudara-saudara dikasih belanja, saudara-saudaranya bayar saudara. Tapi waktu bayar, waktu mereka mau pulang mereka diinterogasi. Adalah hal umum kalau ada orang asing masuk ke negara kita, diinterogasi. Apalagi rombongannya banyak, mencurigakan. Ya saudara, kalian dari mana? Oh kami dari tanah Kanaan, kami 12 saudara tapi satu sudah mati. Bapak kamu masih ada? Oh iya masih ada, bapak saya masih hidup. Kamu cuma bersepuluh, ada satu lagi di sana. Diceritain semuanya. Saudara, terus singkat cerita, uangnya dititipin. Terjadi drama dalam kejadian ini. Singkat cerita, kakak-kakaknya dituduh mencuri. Ya, waktu mereka pulang, uangnya ada lagi. Jadi waktu pertama kali mereka pulang bayar, uangnya dikembalikan lagi ke dalam gandumnya lagi. Jadi mereka pulang di tengah jalan mereka buka lagi. Duitnya nggak diambil. Kita udah bayar loh tadi. Yakin kan udah bayaran? Udah bayar. Ini duitnya masih utuh katanya. Gawat, tapi dia orang pulang. Begitu sampai pulang dia cerita sama bapaknya. Pak, kita udah beli, wah Mesir banyak banget makanannya. Tapi, kita sudah di warning. Kamu tidak akan kembali lagi kalau nggak bawa adik kamu. Gitu. By the way, Simeon ditahan. Ya, dia diambil, jadi waktu 10 itu dituduh mencuri, Simeonnya ditahan. Simeon artinya pendengaran saudara. Waktu bangsa Israel kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, mereka menolak Yesus. Waktu mereka pertama kali melihat Yesus, adik mereka, dia tidak mengenali si Yusuf itu, sang Yesus, gak kenal. Lalu Simeon ditahan, pendengaran ditahan. Saudara, Simon adalah akar kata yang sama yang artinya dengar. Dan bangsa Israel setiap hari mengumandangkan ini. Ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarkanlah Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa. Setiap hari mereka mendengarkan itu. Jadi buat mereka pendengaran tentang Tuhan itu ditahan. Sehingga mereka tidak bisa mengerti firman Tuhan saudara. Tetapi saudara, ada kabar baiknya. Waktu akhirnya mereka kekurangan lagi, waktu makanan yang mereka beli mulai habis. Yakub bilang, pergilah kau, ngapain lagi di sini katanya. Papa sudah kami bilang, orang itu sudah tegaskan, kami nggak boleh belanja lagi kalau tidak bawa Binyamin. Lagian kenapa kalian cerita ada Binyamin katanya. Dia nanya-nanya mana kita tahu dia bakalan nahan Binyamin, minta Binyamin. Iya katanya, kalau Binyamin pergi, aku matilah katanya. Matilah aku katanya. Karena abangnya udah mati. Kalau Binyamin hilang mati. Saudara juga bayangkan ke 10 kakaknya kalau didengerin begitu. Saudara bayangkan orang tua saudara punya anak banyak. Tapi saudara gak dianggap dalam hal ini. Kalian 10 mati gak apa-apa. Yang penting Yusuf sama Binyamin gak mati. Pahit gak saudara? Ini yang dialami saudara-saudaranya juga. Saudara-saudaranya juga mengalami kepahitan. Sama si Yakub ini saudara. Oke? Singkat cerita, perut yang berbicara. Akhirnya Yakub dengan berat hati mengizinkan Binyamin dibawa. Tapi waktu Binyamin dibawa, Ruben ngebelain. Dan Yehuda juga ngebelain. Kalau Binyamin kenapa-napa apa, anak-anakku lah gantinya katanya. Ya. Jangan khawatir, kami pasti bawa pulang. Katanya gitu. Kata Ruben meyakinkan. Singkat cerita mereka ketemu lagi sama Yusuf dengan bawa Binyamin. Ya saudara? 43. Terus dia kan cerita, kamu ingat kan kemarin duitnya dibalikin lagi kan? Sekarang bawa duit yang lebih banyak. Terus kasih hasil yang terbaik dari kita. Somehow saudara, Yakub ingin menyogok Yusuf. Dalam hal ini penguasa penguasa Mesir. Kita kemarin dikasih gratis loh. Selama ini hidup kita baik-baik saja loh. Kita dikasih Tuhan kesehatan, dikasih Tuhan keluarga, dikasih Tuhan kendaraan, pekerjaan, teman-teman yang baik. Tuhan baik sama kita loh. Kita kembalikan sama dia.
2 kali lipat. Seakan-akan Yakub ingin menyogok Tuhan. Kita harus bayar sama dia. Karena kemarin kita kasih gratis. Kita tidak terima gratisan. Kita orangnya fair. Kita dapat sama Tuhan, kita bayar gitu. Ya. Tapi seperti saudara ketahui, Roh Kudus bilang sama anak-anaknya, nggak usah khawatir katanya. Tuhan yang Allahmu yang menyediakan, ya. Terus singkat cerita di pasal 43 di ayat ke-29, ketika Yusuf memandang mereka, ini pertemuan kedua kali ya saudara. Dilihatnya lah Binyamin adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Saudara, perkataan pertama, kalimat pertama yang Yusuf katakan kepada Binyamin adalah, Allah kiranya memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Jesus, our heavenly Joseph, now saying to us, Binyamin generation, God's grace upon you. Ya saudara, terus kita lanjutkan. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu. Dicarinya tempat menangis, lalu masuk ke kamar. Dia menangis. Saudara, dari pasal 37 Kejadian sampai pasal ke-50 akhir hidupnya Yusuf, tercatat 7 kali Yusuf menangis. Yusuf itu orangnya lembut, saudara. Ya, sama seperti Tuhan kita. Dia itu penuh dengan belas kasihan. Dia ngelihat orang sakit, ditolong. Waktu Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, dia adalah gambaran orang Samaria itu. In a way musuhan dengan orang Yahudi. Kamu merasa diri kamu benar, tidak berdosa, padahal kamu sebenarnya berdosa. Sebenarnya kamu itu, saya mendapati kamu hampir mati, telanjang, tidak bisa apa-apa, bangkrut, bokek, miskin. Sampai orang Samaria ini datang, memberikan tumpangannya, keledainya, dikasih obat, dikasih biaya untuk kepada tempat dia dirawat, saudara. Itu adalah gambaran kita semua. Ya, saudara-saudara tidak mengenal, dia mudah menangis, saudara. Lalu, singkat cerita, Simeon dibebaskan, didudukin. Saya mau makan bareng sama mereka, ya. Makan bersama-sama, nggak makan bareng. Beda ya saudara, beda. Kenapa? Karena buat orang Mesir, nanti saudara baca ada ayatnya, buat orang Mesir, makan bersama-sama orang Ibrani itu sesuatu kekejian. Jadi, tapi Yusuf nyusun. Nomor 1, kamu yang ini, kamu di sini, si Ruben. Nomor 2, kamu, si Simon. Nomor 3, Lewi, ya Yehuda. Dan mereka waktu duduk, mereka somehow dia tahu urutan kita. Ya. Nah, Tuhan sangat mengenal saudara satu persatu. Bahkan lebih dari saudara tahu. Orang Yahudi ini, abang-abangnya pikir, kok dia tahu sih urutan kita? Kita gak kasih informasi loh. Tuhan kita tahu engkau sedalam-dalamnya. Bahkan mungkin hal-hal yang kamu gak tahu, dia tahu. Dan ini dia tunjukkan untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Bahwa dia adalah Allah yang all knowing. Ya saudara? Saudara, terus singkat cerita, akhirnya Yusuf mereveal himself, ya, menunjukkan dirinya. By the way, perjumpaan mereka ini dibahas oleh Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ayat 13. Ya. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Saudara, bangsa Israel juga demikian. Waktu Yusuf kita 2000 tahun lalu datang kepada bangsanya, kepada saudaranya gak kenal dia. Betul saudara? Dan pada pertemuan kedua kali, Yusuf yang memperkenalkan dirinya. Bukan bangsa Israel yang mengenali dia, tapi Yesus yang memperkenalkan dirinya. Sama seperti Yesus. Yusuf memperkenalkan dirinya. I am Joseph your brother. Akulah Yusuf saudaramu. Saudaranya, masa matilah kita. Ya. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Menjemput semua orang yang percaya. Tapi waktu datang kedua kali, kita udah gak ada saudara. Karena kita sudah dijemput duluan. Karena kita adalah pengantinnya Kristus. Kita bersemangat menyambut
rapture, pengangkatan. Kita akan diangkat terlebih dahulu, setelah itu baru dia akan datang yang kedua kalinya kepada perjanjiannya yang belum selesai, kepada bangsa Israel. Dan waktu dia datang kedua kalinya, seluruh Israel akan mengenali dia dan berkata, Barukabah Hashem Adonai. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ya saudara, dan pada hari itu seluruh bangsa Israel diselamatkan karena mereka percaya kepada Yahweh, kepada Yesus. Ya saudara, tapi hari itu belum datang. Tapi waktu dia memperkenalkan dirinya, mereka bertangis-tangisan lagi. Saudara. Oh, aduh abang, I miss you. Abangnya juga nangis ketakutan kayaknya. Mati gua. Gua yang ngedorong dia ke sumur, gua yang ngangkat, gua yang ngejual, gua yang terima duitnya, dan sebagainya. Saudara, ya. Campur baur saudara perasaannya. Singkat cerita, Yusuf bilang, panggil bapak pulang. Panggil bapak ke sini. Musim kemarau ini, kekeringan ini masih panjang di depan. Mungkin mereka di tahun pertama saudara. Atau di tahun kedua. Masih panjang. Kamu jemput papa dan sisanya semua bawa kemari. Kita akan tinggal di Mesir. Di sini penuh kelimpahan. Lihat nih. Aku jadi Thanos. Aku jadi penguasa di Mesir. Aku yang ngatur semuanya. Dan kita akan tinggal di Goshen. Di tanah yang artinya dekat. Ya nearness. Tuhan ingin kita dekat. Dekat dengan semua supply-nya saudara. Ya. Lalu singkat cerita Yakub dijemput pulang. Waktu Yakub diceritakan sama anak-anaknya, "Pa, kabar baik. Ternyata Yusuf anakmu masih hidup." Gak mungkin banget, saya udah lihat buktinya. Jubahnya penuh dengan darah. Kalian sendiri yang bilang, dia sudah mati. Ini loh Pa, dia hidup, dia jadi penguasa begini. Buat Yakub mungkin itu sesuatu yang gak mungkin. Ini ngimpi katanya gitu kan. Tapi waktu dia keluar tenda, dia melihat semua kiriman dari Mesir. Karena waktu Yusuf menyuruh kakak-kakaknya pulang. Ini bawa bekal semua, panggil papa. Dibawa seluruh kekayaan Mesir. Alkitab bilang begitu. Seluruh kekayaan Mesir. Saudara bisa bayangkan? Dan saya percaya ini adalah suatu ungkapan yang menyatakan bahwa keseluruhan itu ada di 1/10. Karena yang Yusuf kirimkan kepada bapaknya adalah 10 gerbong kereta berisi harta dari Mesir. Tetapi Alkitab bilang seluruh kekayaan Mesir dibawa oleh mereka. Saudara, persepuluhan adalah salah satu rahasia mengapa bangsa Israel diberkati. Mereka melakukannya mungkin tanpa mereka punya revelation. Mereka memberi karena ada di hukum Taurat. Mereka diharuskan, diwajibkan. Mereka memberi. Tetapi karena engkongnya mereka, Abraham memberi, Ishak memberi, Yakub memberi, dan kita percaya seluruh keturunan mereka memberi. Mereka diberkati. Sampai saat ini saudara, kalau saudara lihat peraih Nobel dunia, lebih dari 40% adalah orang Yahudi. Yang menguasai bank, keuangan, film-film, kantor berita, hal-hal yang sangat penting di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. Makanya ada keunikan. Setiap bangsa Yahudi sedang sabatikal, by the way tahun ini adalah tahun sabatikal, dunia agak gonjang-ganjing dalam hal ekonomi, dalam berbagai hal saudara. Ya saudara. Terus akhirnya Yakub percaya. Kalau saudara perhatikan nanti di Alkitab dalam bahasa Inggris, tiba-tiba katanya berubah dari Yakub menjadi Israel. Dalam bahasa Indonesia saudara tidak menemukan. Lalu iya ya. Dibawa ketemu Firaun, ada hal unik saudara. Waktu Yakub datang kepada Firaun. Di Kejadian 47 ayat 7. Jadi waktu Yakub datang beserta rombongannya, wah Yakub ketemu papanya, Yusuf ketemu papanya, wah nangis-nangisan, wah anakku hidup. Bukan hanya hidup saudara, dia menjadi penguasa Mesir. Ya saudara, menjadi penguasa Mesir. Lalu dia dibawa ke Firaun, kepada raja sebenarnya. Betul saudara? Penguasa Mesir sebenarnya adalah Firaun. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Ada yang aneh nggak saudara? Yakub ini tamu undangan dari negara miskin yang minta tolong ke Mesir beli makanan. Pakai ada drama-drama di penjara anaknya segala, ya saudara. Tapi waktu Yakub
datang kepada Firaun. Yakub memohonkan, berdoa buat Firaun. Saudara kalau tahu prinsip Alkitab saudara, orang yang memberkati itu adanya di atas. Yang diberkati itu yang di bawah. Yakub tahu siapa dirinya. Dia tahu posisinya. Dia lebih tinggi dari Firaun yang judulnya penguasa dunia saat itu. Ya, dia memohonkan berkat buat Firaun. Ya, jadi sesuatu yang amazing kalau kita bekerja sama atau bekerja pada orang-orang tidak percaya. Ketahuilah, posisi saudara itu lebih tinggi daripada dia. Dan saudara berdoa buat dia. Keluarganya diberkati, perusahaannya diberkati. Karena sama seperti Yusuf. Waktu Yusuf dia bekerja, bosnya itu gak pernah ada orang percaya. Betul saudara? Bosnya semua adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak bersunat. Ya, buat mereka. Ya, jadi Yakub memberkati Yusuf. Singkat cerita mereka di welcome oleh Firaun, mereka tinggal dikasih tanah khusus. Oh datang satu gerombolan, oh, kami di Indonesia ini cukup besar. Kalian tinggallah di Pik 2 misalnya. Ya, tanah yang ini banyak rumputnya segala ceritanya. Pokoknya tempat yang nyaman mereka beranak pinak di situ. Singkat cerita Yakub masih kalau nggak salah 17 tahun lagi dia hidup. Bersama-sama dengan Yusuf, akhirnya Yakub meninggal. Dikuburkan. Waktu dikuburkan, dia minta dikuburkan di samping makamnya Lea. Ya. Terus singkat cerita, akhirnya Yusuf juga waktu Yakub meninggal, abang-abangnya mulai stres, yang 10 itu. Tiba-tiba dosa lama mereka teringat. Sudah belasan tahun kita hidup nyaman, aman, dipelihara oleh Yusuf adik kita. Tapi jangan-jangan bro, dia itu baik sama kita karena papa masih hidup. Sekarang papa kita sudah out, udah lewat, udah mati. Dia pasti ganyang kita. Dia udah nungguin sekian lama dendam kusumatnya nih. Bagaimana kita bikin skenario ya? Akhirnya mereka bersepakat dan mereka ngomong sama Yusuf di pasal yang terakhir. Pasal 50, pasal terakhir dari kitab Kejadian ditutup dengan kisah yang cukup tragis di ayat ke-17. Saya baca awalnya ya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Jadi abang-abangnya bilang, papa bilang begini loh. Beginilah yang harus kamu katakan kepada Yusuf katanya. Ampunilah kira-kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Saudara, kira-kira, ini Yakub ngomong begini gak saudara? Enggak, ngibul semua nih abang 10. Ya, dalam hidup kita mungkin punya teman-teman yang masih suka ngibulin kita. Ya saudara, tapi kita tahu, dia ngibul. Maka sekarang ampunilah katanya. Lihat bagian terakhir. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Pertanyaan saudara, kenapa Yusuf menangis? Dan kalau kita sepakat tadi di awal bahwa Yusuf adalah gambaran Tuhan Yesus kita. Pertanyaannya sekarang, apa kira-kira yang membuat Tuhan Yesus kita menangis atau bersedih? Hal yang membuat Tuhan sedih, Yusuf sedih adalah saudara-saudaranya tidak percaya bahwa mereka sudah diampuni. Pure. Tidak kuingat lagi kesalahanmu. Walaupun dosamu semerah kermisi akan diputihkan seputih salju. Too good to be true. Omong besar. Gak mungkin. Tidak ada makhluk seperti gitu di dunia ini. Dosa saya sudah hitam. Lebih hitam daripada TV OLED. Hitam. Gak mungkin diputihkan. Gak percaya saudara-saudaranya Yusuf ini. Maka Yusuf menangis. Dan Yusuf gently. Dengan lembut dia bilang, enggak, kamu mungkin merekakan hal yang buruk kepada saya. Tetapi Tuhan mempersiapkan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa. Ya saudara, Yusuf dan Yesus memiliki banyak persamaan. Dia dibenci saudaranya, dikasihi bapaknya. Mereka sama-sama dijual
Sama-sama hidupnya penuh dengan pelayanan. Tapi masih aja dibenci orang. Dan dia menjadi berkat buat dunia. Waktu Yusuf berhasil mengumpulkan 7 tahun kemakmuran itu, saudara, disimpan dan memberi makan dunia. Firaun memberikan nama sama dia, Zaphnat Paneah, yang artinya orang yang bisa mengerti rahasia. Ada juga yang bilang juru selamat dunia. Bukankah itu sama dengan julukannya Yesus? Waktu Yesus mati, disalibkan, dia menyelamatkan seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga diberikanlah anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang diselamatkan selama mereka menerima keselamatan itu. Ya saudara, Yusuf menjadi keselamatan buat seluruh dunia. Waktu Yusuf menjadi orang asing, menjadi penguasa, dia akhirnya menikah dengan orang asing. Dia diberikan istri, Asnat, anak imam, ya. Dan Yusuf mempunyai 2 anak dengan istrinya itu. Demikian juga dengan Yesus. Waktu Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri, bangsa Israel, dia menikah dengan kita, orang-orang Gentile. Kita adalah pengantinnya, ya saudara. Dan kita juga sekaligus anak-anaknya. Amazing, hubungan Tuhan dengan kita itu kompleks, saudara. Dia kekasih kita, dia abang kita, dia bapak kita, dia raja kita, dia sahabat kita. Dia segalanya buat kita. Dan waktu Yusuf punya anak di pengasingan, waktu dia dalam masa pelariannya istilahnya, pengembaraannya, dia mempunyai 2 anak. Yang pertama dikasih nama Manasye, yang artinya Allah membuatku melupakan, artinya melupakan, saudara. Melupakan semua kepedihanku. Dan waktu dia dikasih anak yang kedua, dikasih nama Efraim, yang artinya double fruitfulness, berkat ganda. Ya saudara, dan waktu Yusuf bertemu dengan Yakub bapaknya, dan bapaknya mau mati, Yakub bilang, "Pah, sebelum engkau meninggal, berkati anak-anak saya." Dan Yusuf menempatkan Manasye di sebelah kirinya Yusuf, supaya di sebelah kanannya Yakub. Karena buat orang Yahudi, kanan dan kiri ini ada artinya. Buat kita nggak ada bedanya, nggak penting, saudara. Orang kidal sama orang nggak kidal, buat kita sama. Tapi buat bangsa Yahudi, ini ada artinya. Bahwa tangan kanan itu tangan penuh kuasa, tangan berkat. Tangan kiri itu nomor 2-nya. Makanya disebut waktu di kitab Hakim-Hakim, ada satu hakim yang tangannya tangan kidal. Itu disebut sengaja, kenapa? Supaya berarti secara fisik, secara umum, kamu itu orang-orang yang dipandang sebelah mata. Sehingga waktu Yusuf menempatkan Efraim di sebelah kiri, Manasye sebelah kiri, dan Efraim di sebelah kanan. Dengan maksud Yusuf supaya waktu Yakub memberkati Manasye pakai tangan kanan. Sebab Manasye yang sulung. Tapi Yakub memberkati mereka dengan menyilang begini. Dan Yusuf ngelihat, "Pak, anakku yang sulung itu yang sebelah sini. Janganlah papa perbuat begitu. Gak baik, Pak," kata. "Aku tahu anakku," kata Yakub. "Aku tahu karena dia tahu bahwa Efraim lah yang akan menjadi lebih diberkati." Ya saudara. Saudara, Yesus adalah kakak sulung kita. Dia adalah Manasyenya kita. Dan kita adalah Efraimnya. Yesus memilih menjadi orang yang seakan-akan dilupakan. Di kayu salib dia dihina, diludahi, ditusuk. Semua yang buruk menimpa dia. Supaya semua yang baik buat kita Efraimnya. Saudara, apakah melalui cerita Yusuf ini, saudara, mungkin kita masih melihat, wah kayak enak sebelum tahun pandemi. Saya hidupnya begini, keadaan seperti gini, anak-anak sekolah biasa, normal. Buat banyak orang tua, saudara, bukan banyak. Buat hampir semua orang tua, anak ke sekolah adalah sesuatu yang haleluya. Anak di rumah saya jadi guru, jadi emak, jadi istri, jadi pembantu. Ya, kalau anak pergi sekolah itu, aduh,
merdeka deh. Paling nggak saya ada beberapa jam me time, seolah-olah gitu saudara. Ya. Dulu lebih enak. Bisnis sebelum pandemi jauh lebih enak misalnya. Kemana-mana naik pesawat pakai sebelum pandemi jauh lebih enak. Saudara, mungkin kita masih sama seperti Yusuf. Dulu enak banget saya di rumah papa. Bangun tidur ada susu, ada roti. Abang saya mesti kerja dulu di sawah. Menggembalakan domba. Saya mah enak. Saya mah Benyamin anak emas papa. Kan? Tapi hidup dia berubah. Dijual, dibuang jadi budak, masuk penjara. By the way, waktu Yusuf menjadi penguasa Mesir, usianya 30 tahun. Waktu dia dijual 17 tahun. 13 tahun. Dia mengalami, ini bukan pandemi lagi buat dia. Masa kesukaran yang luar biasa. Tapi Yusuf bertahan karena dia tahu ada Tuhan yang setia mengawasi dia. Saudara perlu tahu itu, saudara tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan yang sama yang menolong Yusuf juga menolong saudara. Bahkan lebih lagi saudara, Yusuf tidak memiliki Roh Kudus. Waktu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dia mencurahkan rohnya buat setiap orang yang percaya. Alkitab bilang itu sebagai metrai, sebagai jaminan bahwa kita semua akan diselamatkan. Jadi saudara jangan dengarkan, kemana saya kalau mati? Sebagai anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, Yesus sendiri berjanji, engkau diberikan metrai. Metrai perjanjian bahwa kamu tidak akan ditinggalkan. Saudara ingat cerita Lot? Lot yang hidupnya hancur babak belur. By the way, saya tidak cerita Lot ini untuk meng-encourage saudara hidup babak belur. No, Lot adalah orang yang dibenarkan tetapi hidupnya kalah. Jangan seperti dia. Kita mau jadi seperti Abraham. Hidupnya diberkati. Waktu penghukuman terjadi, dia berada di atas gunung, menghirup udara yang segar. Tidak seperti Lot yang lari-lari kecapean, istrinya menjadi tiang garam, anaknya hidupnya kacau, ya melahirkan dua bangsa yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Saudara, ketahuilah bahwa kemuliaan yang akan datang jauh lebih besar daripada yang terdahulu. Saya percaya kalau Tuhan menitipkan pesan ini kepada Pastor Yudi sebagai gembala kita, ada pesan khusus buat umat GBC khususnya. Bahwa berpegang teguh terus kepada kesetiaan Tuhan. Karena di tahun ini, di tahun yang akan datang, kemuliaan yang lebih besar menghampiri saudara dan saya. Amin. Sekian firman hari ini, saya ajak saudara semua untuk bangkit berdiri, kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Saudara, setiap kita menerima perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa ini bukanlah ritual ataupun kebiasaan yang have to do. Kalau nggak dilakukan gimana gitu, ada kutuk. No. Ketahuilah bahwa ini adalah suatu privilege, suatu keuntungan buat kita yang tidak ditawarkan kepada orang lain. Waktu Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, mereka semua diajak makan semeja dengan Yusuf. Diundang pesta bersama-sama. Saudara ingat cerita Mephiboset, anak yang timpang, yang seumur hidupnya percaya bahwa Daud memusuhi dia. Bahwa Daud yang adalah gambaran Allah, membenci dia, ingin membunuh dia. Tapi waktu dia diangkat menjadi anak di rumahnya, diundang makan semeja dengannya, kita baru tahu apa yang namanya kasih karunia. Mari kita angkat tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang sudah Engkau serahkan buat saya. Make it personal. Buat saya. Supaya saya sembuh Tuhan. Supaya saya sehat Tuhan. Karena Engkau sudah sakit.
Kau menerima semua luka-luka, bilur-bilurmu Tuhan. Di tubuhmu, menyembuhkan saya. Engkau lakukan ini Tuhan, supaya saya memiliki damai sejahtera dan sukacita. Karena Engkau ditinggalkan sendirian, Engkau ditusuk duri kepalanya, stres. Bahkan keringatmu bercampur darah di Taman Getsemani. Lambungmu ditusuk Tuhan, supaya kami, organ dalam kami semua pulih Tuhan. Engkau menerima semua cacian makian, supaya kami menerima pujian kemuliaan Tuhan. Dan yang terlebih besar Tuhan, Engkau ditinggalkan Allah Bapa, supaya kami yang tadinya budak dosa bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan saudara. Mari kita angkat darah Kristus. Ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perjanjian yang menyatakan dosamu diampuni sekali untuk selamanya. Tidak ada dosa yang lebih besar dari pengampunan yang Yesus sudah lakukan. Darahnya sekali dicurahkan untuk selamanya. Dia adalah domba Allah, sehingga darahnya kekal, karena dia adalah masih anak domba Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah, mengampuni seluruh dosa kami Tuhan. Kami diampuni sekali untuk selamanya. Kami adalah kebenaran-Mu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran yang Kau berikan buat kami. Kami menghargainya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah kebenaran ini Tuhan. Kami mau terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Bapak, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami diingatkan Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami. Terlepas apapun masa lalu kami. Tidak ada dosa apapun yang bisa memisahkan kami dari pengampunan-Mu. Kami adalah adik-Mu di dalam kasih karunia. Kami mengucap syukur Tuhan, saat Engkau menunjukkan kasih karunia-Mu kepada kami, melimpah-limpah. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami kuat menghadapi tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan Tuhan. Walaupun mungkin kelihatannya tidak baik Tuhan, penuh dengan tantangan, penuh dengan halangan rintangan Tuhan. Tapi kami tahu yang pasti Tuhan, Engkau selalu berada bersama kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang setia dan amin. Amin. Saudara, kita mau tutup ibadah pagi ini. Mari kita angkat tangan. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita. Diberkatilah keluargamu dengan kesehatan, dengan keuangan, dengan kecukupan, dengan damai sejahtera Allah, sukacita melimpah. Semua hubungan yang buruk direstorasi. Semua hal-hal yang kau gumuli, Dia turut campur tangan. Semua perkara yang menjadi gelisahmu, Dia akan melepaskanmu, membebaskanmu, memuaskan. Dengan umur panjang, Dia kenyangkan engkau. Diberkatilah semua perbuatan tanganmu. Dia buat menjadi berhasil. Dituntunnya kemanapun engkau pergi, engkau pulang. Apapun yang kau lakukan, Dia menyertaimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kalinya. Yang percaya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.